seorang yang berkata, yang namanya Sa'id bin Al-Musayyib, beliau pernah berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku terus menambah sholatku ini karenamu agar engkau menjadi saleh. Jadi orang tua yang saleh berpengaruh menjadi anak-anaknya menjadi saleh, dan anak-anaknya pun mendapat kecipratan kesalehan itu, teman-teman sekalian. Maka kalau kita mau perbaiki keturunan kita menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, kita mulai dengan diri kita sendiri yang menjadi saleh terlebih dahulu. Ketika Umar bin Abdul Aziz, beliau pernah mengatakan, setiap mukmin yang meninggal dunia, di mana ia terus memperhatikan kewajiban pada Allah selama di dunia, maka Allah akan senantiasa menjaga anak keturunannya setelah itu. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Setiap mukmin yang meninggal dunia, di mana ketika ia hidup selama di dunia, ia terus memperhatikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia meninggal dunia, maka Allah akan senantiasa menjaga anaknya. Allah akan senantiasa menjaga keturunannya setelah itu. Jadi orang tua yang saleh akan menjadikan anak-anaknya insya Allah menjadi anak-anak yang saleh insya Allah. Yang ketiga, bagaimana cara agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah, yang cerdas luar biasa? 3, berikan pendidikan agama sejak dini. At-Tahrim ayat 6 tadi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Boleh kok anak kita jadi apapun, semua pekerjaan, politisi, pejabat, dokter, pilot, menjadi apa lagi? Artis, apa lagi sayang? Jadi apa nak? Presiden, ya. Apalagi? Cita-citanya menjadi apa? Jadi Ria Ricis. Mau jadi apa cita-citanya? YouTuber. Zaman sekarang YouTuber jadi cita-cita. YouTuber boleh? Boleh nggak? Boleh. Kalau jadi YouTuber kemudian memberikan pengaruh yang baik, kenapa tidak? Jadi teman-teman adik-adik boleh jadi apapun, selama tadi pendidikan agama ditanamkan sejak dini oleh para orang tua. Kata Rasulullah apa? Perintahkan anak-anak kalian mengerjakan salat ketika berumur 7 tahun. Pukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan ketika mereka tidak mengerjakan salat berumur 10 tahun. Jadi umur 7 tahun itu sudah harus salat 5 waktu. Coba ibu-ibu yang punya anak-anak umur 7 tahun, apakah kita sudah tegas dan ketat dengan urusan salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya? Sudah? 7 tahun itu mulai, kata Rasulullah, mulai salat yang betul. Yang kecil-kecil salat nggak? Salat, latihan salat. Ada anak saya namanya Khadijah. Waktu itu umurnya masih 4 tahun, sekarang umurnya 6 tahun. Kakaknya namanya Maryam. Maryam sudah sholat 5 waktu, alhamdulillah. Saya tanya, Maryam, waktu itu Maryam umurnya sudah 7 tahun, Khadijah masih umurnya 5 tahun. Maryam sholatnya sehari berapa kali? 5 waktu dong. Bagus. Khadijah sholatnya gimana? Iya, Khadijah juga sholat. Rajin sholatnya rajin, maghrib doang katanya. Kenapa Khadijah sholatnya maghrib aja? Capek katanya dia. Masih umur 4 tahun, 5 tahun, nggak apa-apa, nggak masalah. Asalkan dia kita latih untuk terus sholat. Tapi umur 7 tahun harus sholat, teman-teman sekalian. Berikutnya, ya kata apa kata Hasan Al-Basri? Tidak ada sesuatu yang lebih menyejukkan mata seorang mukmin selain melihat pasangan dan keturunannya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul ibu sekalian? Untuk apa? Ibu-ibu punya anak hebat, keren, sampai 1 S2 S3 keluar negeri kemana-mana, pulang-pulang kepintarannya membuat dia sombong, kepintarannya membuat dia zalim dan jahat kepada orang lain, kepintarannya membuat dia curang. Apakah itu yang membahagiakan kita? Kita bangga punya anak hebat luar biasa, tapi kepintarannya membuat dia, oh saya pandai karena saya belajar, bukan karena siapa-siapa. Saya pandai karena saya usaha sendiri. Kamu tidak mengerti apa-apa. Korun dulu miskin taat kepada Allah. Ketika Korun kaya, oh saya ini kaya, saya pintar karena diri saya sendiri. Lupa bahwa Allah yang memberikan dia kecerdasan. Adik-adik, teman-teman semua, adik-adik ini bisa pintar sekolahnya. Siapa yang memberikan kecerdasan? Allah. Siapa yang membuat adik-adik bisa baca Quran? Allah. Kalau kita lupa mendidik anak-anak kita dengan agama, nanti kalau sudah jadi orang hebat, bisa bertindak semena-mena. Karena tidak ada rasa takut kepada Allah, karena lupa kepintarannya dari Allah, kesehatannya dari Allah, kekuatannya dari Allah, lupa. Jadi bisa semena-mena, dan kita tidak ingin itu terjadi. Kita mau sejak dini anak kita anak yang saleh, dia takut kepada Allah, dia taat kepada Allah. Kalau sudah besar, jadi orang hebat, maka dia menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Dia menjadi sebaik-baik orang yang bermanfaat untuk orang lain. Adik-adik semua, kalau engkau menjadi orang hebat, makna orang hebat itu apa sih? Orang sukses itu apa sih? Orang sukses itu adalah ketika hidup kita bermanfaat untuk orang lain. Sesuai dengan bidang kita, mati husnul khatimah, mati dalam keadaan baik, lalu masuk surga, itu disebut orang sukses. Orang kaya orang sukses bukan? Belum tentu. Kalau tiba-tiba kayanya karena curang, tiba-tiba kayanya karena melakukan hal-hal yang tidak baik, ujung-ujungnya mungkin kehidupannya tidak barokah. Orang yang pintar banget sukses gak? Belum tentu.
Kalau ilmunya membuat dia sombong, kalau dengan ilmunya membuat dia aniaya orang lain, sukses nggak? Belum tentu. Jadi yang disebut orang sukses adalah orang yang hidupnya bermanfaat, menebar manfaat untuk banyak orang, mati akhir hidupnya baik dan dia masuk surga, itu sukses. Maka kita mau anak-anak kita seperti itu, teman-teman sekalian. Berikutnya, wahai para ibu, untuk membuat anak-anak kita menjadi anak-anak berakhlakul karimah, anak-anak yang saleh, anak-anak yang cerdas, maka ada cara-cara yang disampaikan oleh Rasulullah dalam mendidik anak-anak kita, yaitu dengan cara yang lemah lembut. Lemah lembut bukan berarti lemah, lemah lembut penuh dengan kasih sayang. Apa kata Rasulullah? Tidaklah kelemah lembutan pada sesuatu pun kecuali akan menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu pun kecuali akan memperburuknya. Ada seseorang namanya Aqra di zamannya Rasul, punya 10 anak, gak pernah dicium, gak pernah dipeluk, dingin, orang tuanya dingin. Maka kata Aqra, ya Rasul, engkau punya cucu-cucu, kau cium cucu-cucumu? Tentu saja. Kemudian Aqra mengatakan, aku punya 10 anak, gak pernah aku cium, gak pernah aku sayang-sayang. Kata Rasulullah apa? Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, tidak akan disayangi. Cium anak itu, peluk anak itu, sentuh anak itu dengan lemah lembut, maka anak itu akan merasa disayangi. Wahai para anak-anak semua orang tua menyayangi kita. Tapi kadang-kadang orang tua tidak tahu bagaimana cara agar anak itu paham. Kadang-kadang anak kita mengatakan begini, ibu sekalian, orang tua saya nggak sayang sama saya, orang tua saya nggak peduli pada saya. Mana ada orang tua yang nggak sayang pada anaknya, betul ya bu? Tapi kenapa anak-anak bisa mengatakan begitu? Orang tua saya nggak sayang sama saya. Karena ibu dan bapak menunjukkan sesuatu yang tidak menunjukkan kasih sayang yang dia paham. Kenapa? Karena kita nggak pernah cium dia, kita nggak pernah peluk dia, kita nggak pernah bilang, wah, hai anakku yang mama sayangi, yang mama cintai, permata hatiku. Lihat bagaimana cara Rasul bersama dengan Siti Fatimah radhiyallahu anha. Setiap kali Siti Fatimah datang, Rasulullah selalu berdiri dan menyambut. Anakku saya selalu disambut, selalu dihampiri, selalu disambut. Begitu pula ketika Siti Fatimah ayahnya datang, ayahnya disambut, berdiri dan langsung disambut. Menunjukkan cinta dengan lisan, dengan pelukan, dengan sayang, dengan cium, menunjukkan cinta. Kadang-kadang kebiasaan sebagian orang nggak terbiasa mengatakan sayang pada anak, nggak terbiasa memeluk dan mencium anak. Kata Rasul, cium anak-anak itu. Punya anak dicium, dipeluk, disayang. Katakan, mama sayang, mama bangga, permata hatiku nak, kecintaanku nak. Adik-adik semua di sini kalau orang tuanya begitu, kira-kira gimana? Seneng nggak? Kebanggaanku ini, kebanggaan saya ini, anakku, permata hatiku, cintaku. Saya tanya pada anak saya, Khadijah kalau Uma mau bilang Khadijah apa? Cintaku, sayangku, atau soulmate-ku, belahan jiwaku apa? Bestiku aja Uma katanya. Jadi bestiku, anak hebat sekarang, bestiku, sahabatku. Jadi panggil anak-anak kita dengan penuh sayang. Ibnu Battal rahimahullah berkata, menyayangi anak kecil, memeluknya, menciumnya, lemah lembut kepadanya, termasuk amalan-amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kau perhatikan kisah Al-Aqra menyebutkan bahwa dia punya 10 anak dan tidak pernah mencium. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Maka hal ini menunjukkan bahwa mencium anak-anak, menggendongnya, mengelusnya, memeluknya, ramah kepadanya, mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sekarang kalau ada di antara kita yang nggak terbiasa dengan itu, mulailah pelan-pelan Ibu sekalian. Itu membuat anak-anak kita mengerti, memahami bahwa ibunya sayang padanya, cinta padanya. Begitu pula pada bapak. Lihat bagaimana cucu-cucunya Rasul. Ketika Rasul salat, menaiki pundaknya Rasul kan? Kemudian Rasul sujud lama sampai para sahabat mengira Rasul lagi menerima wahyu. Setelah selesai sholat, kemudian para sahabat bertanya, Rasul lagi menerima wahyu ya Rasul? Kata Rasul, tidak. Tapi cucu-cucuku ini lagi main di atasku dan menjadikan aku tunggangannya. Maka aku tidak akan menyegerakan sholatku hingga dia menunaikan kemauannya. Dalam hadis surat Ahmad. Jadi Rasul saja meneladani anak-anak untuk bermain. Maka teman-teman sekalian, kalau mau anak-anak kita berakhlakul karimah, punya akhlak yang baik, dekat dengan agama, maka kita menciptakan bonding dengannya. Sayangi dia, peluk dia, cium dia, katakan dengan kalimat-kalimat yang baik, katakan kita mencintainya dan kita bangga kepadanya, kita berharap besar kepadanya. Seperti itu teman-teman sekalian, bukan sebaliknya. Kata-kata keras, kata-kata kasar yang membuat dia tidak percaya diri, membanding-bandingkan antara satu anak dengan anak lain, membuat dia merasa iri dengki dengan saudaranya sendiri. Karena saudaraku lebih sayang daripada aku, maka dia iri dengki kelak ketika dia sudah besar. Atau anak kita terus dibanding-bandingkan dengan yang lain. Rasa-rasanya anak yang tidak punya apa-apa, padahal setiap anak cerdas. Setiap anak punya kecerdasannya masing-masing. Semua anak hebat. Allah menciptakan setiap hamba Allah itu cerdas.
Orang tuanya lah yang punya tugas mencari secara jeli apa ya kehebatan anak ini. Saya selalu menceritakan ini sebagai kisah. Adik saya, Ria Ricis, tahu kan? Itu di sekolah muridnya 25, beliau ranking 23, ibu-ibu sekalian. Siapa di sini ranking dari belakang? Orang tua saya tidak pernah mengatakan apa-apa. Orang tua saya hanya mengatakan, ya udah, apa yang kamu suka? Saya sukanya kesenian dan olahraga, kata Ria Ricis. Kalau begitu fokus dan sungguh-sungguh belajar di situ. Yang lain gak usah terlalu bagus, gak apa-apa, tapi lulus lah minimal batas kelulusan. Tapi yang ini harus bagus ya, kesenian dan olahraga. Akhirnya disupport apa yang dia senangi. Maka jadilah dia menjadi orang yang sesuai dengan hobinya. Apa sih yang paling menyenangkan? Pekerjaan yang paling menyenangkan adalah hobi yang dibayar. Betul nggak? Kita hobi, rasanya nggak bekerja, tapi kemudian itu menjadi mata pencaharian kita. Ricis menjadi YouTuber misalnya. Beliau sangat kreatif misalnya, membuat video-video dengan kreativitasnya, misalnya seperti itu. Apa jadinya kalau dari kecil adik saya itu dikatakan, bu kamu ya ranking dari belakang, nggak seperti kakak-kakakmu, jadi apa kamu dan sebagainya. Nggak percaya diri, apa jadinya? Maka untuk para orang tua, anak-anak kita hebat. Mereka orang yang luar biasa, hanya saja kita yang pandai, jeli dalam mencari apa potensi dia. Bagaimana kita memfasilitasinya, bagaimana kita mendukungnya agar anak itu hebat di bidangnya masing-masing. Kita support dia, kita berikan kepercayaan diri kepadanya. Begitulah tugas para orang tua. Ingat kisahnya Muhammad Al-Fatih. Dari kecil, orang tuanya mengatakan, wahai Muhammad Al-Fatih, lihat itu namanya Konstantinopel, sekarang namanya Istanbul. Kata Rasulullah, ada orang yang akan kelak menaklukinya, akan ada orang yang kelak membebaskannya, dan dia adalah sebaik-baik pemimpin, dan engkaulah orang itu yang akan dimaksudkan oleh Rasul. Yang dimaksud oleh Rasul adalah engkau, wahai anakku. Maka ketika engkau akan menjadi orang itu, maka belajar dari sekarang, belajar Quran, belajar yang lain-lain, sungguh-sungguh persiapkan dirimu, engkau adalah orang besar yang akan siap menaklukkan Konstantinopel. Dari kecil orang tuanya sudah memberikan motivasi kepadanya, engkau orang besar, engkau orang hebat. Begitu, sehingga muncul kepercayaan dirinya, iya saya orang hebat, iya saya orang besar. Maka betul-betul Sultan Muhammad Al-Fatih kalau tidak salah umur 21 tahun, sekitaran umur itu, berhasil membebaskan Konstantinopel. Karena sejak kecil orang tuanya memberikan kepercayaan diri kepadanya, sehingga anak itu percaya diri bahwa iya saya orang besar dan saya melakukan hal-hal yang besar. Jadi kalau kita mau anak kita berakhlak karimah, cerdas dan kreatif, dimulai dari diri kita sendiri. Kita jeli dalam melihat potensi yang ada pada anak kita fasilitasi, kita bimbing dia. Jangan setengah-setengah wahai para adik-adik semua dalam mengerjakan segala sesuatu, dan jadilah bintang di bidang kita masing-masing. Seperti itu. Begitulah teman-teman sekalian. Terakhir dari saya, sebelum saya tutup dan kita lihat video bersama-sama, ada banyak sekali anak-anak hebat karena ibunya hebat. Kita lihat ibunya para ulama misalnya. Ibunya para ulama, ada ibunya Sufyan Ats-Tsauri, misalnya beliau adalah seorang single mother. Jadi banyak ulama-ulama kita ibunya ibu tunggal karena ayahnya meninggal dunia, yatim. Tapi anak-anaknya bisa jadi ulama. Kenapa? Karena ibunya kuat, kokoh. Ibu Sufyan Ats-Tsauri misalnya, beliau bekerja betul-betul untuk membiayai anaknya sehingga anaknya menjadi ulama yang besar. Begitu pula seperti ibunya Imam Syafi'i rahimahullah, membawa anaknya dari Gaza. Imam Syafi'i bin Gaza, salah. Dari Gaza, Imam Syafi'i rahimahullah sampai menuju ke Mekah. Kemudian ibu tersebut membimbing anaknya untuk belajar pada syekh ini, sehingga Imam Syafi'i menjadi anak yang hebat. Kemudian ada lagi misalnya ibunya Imam Ahmad bin Hanbal misalnya, yang juga luar biasa memotivasi anaknya, sehingga anak-anak ini menjadi ulama-ulama besar. Kenapa? Karena ada ibu yang senantiasa memberikan semangat kepadanya. Jadi begitulah wahai para ibu, bersemangatlah dalam mendidik anak-anak kita orang hebat. Mereka kelak menjadi calon orang-orang besar, asalkan berikan pendidikan agama Quran. Sebagaimana tadi Ustazah Asma katakan, hafal Quran, belajar Quran. Quran kelak menjadi penolong tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat insya Allah. Anak-anak kita boleh jadi apapun, asalkan dari kecil pendidikan agama yang kokoh, kita support dia, kita percaya kepadanya dengan memberikan kepercayaan dan kita bimbing betul-betul, kita doa terus-menerus, kita jadi contoh yang baik dan contoh yang teladan untuknya. Kalau kita salah, kalau kita berbuat tidak menjadi qudwah hasanah, tidak jadi contoh yang baik untuk anak kita, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kekuatan kepada Allah, ya Allah jadikanlah aku ya Allah seorang ibu, seorang ayah yang menjadi contoh teladan untuk anak-anakku, dan kalau dia jadi orang hebat untuk bisa membanggakan agama ini, untuk bisa membanggakan Allah dan Rasul, untuk bisa menjadikan Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur misalnya. Begitu ibu sekalian. Bisa ibu-ibu? Bapak-bapak semua, adik-adik semua? Mudah-mudahan insyaallah. Maka hari ini izinkan saya menayangkan satu video. Teman-teman lihat, sambil teman-teman terus berdoa agar teman-teman kelak juga menjadi seorang penghafal Quran seperti yang ada di video. Silakan kita lihat videonya bersama-sama.
Allah